Kembali lagi bersama Minras di channel Bengguna Animasi. Melanjutkan pembahasan dari spoiler Battle Through The Avengers 5 episode 145. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke pembahasan part keduanya. Setelah Xiaoyan berhasil memurnikan dan menelan Bonjilin Flame, ia pun membantu menyelesaikan masalah segel Yunyun. Setelah menyelesaikan masalah segel Yunyun, Xiaoyan tinggal 1 hari lagi di Sekte Bunga. Ia lalu berpamitan kepada tetua pertama, ditemani Yunyun dan Jinlin. Tetua pertama Sekte Bunga merasa berat melepas Xiaoyan. Namun ia tahu tidak pantas menahannya. Ia hanya bisa membiarkan mereka pergi. Usai berpamitan, Xiaoyan dan Jinlin meninggalkan Sekte Bunga. Jinlin pun memanggil Ninsin Deep Ground Briton, dan mereka bergegas menuju pavilion bintang jatuh. Di tengah perjalanan, Jinlin tiba-tiba berkata kepada Xiaoyan, "Tuan muda Xiaoyan, sepertinya ada yang tidak beres." Mendengarkan perkataan Jinlin, Xiaoyan pun menajamkan pandangannya ke sekitar. Mereka berada di atas pegunungan yang jarang penduduk. Namun anehnya, tidak terdengar raungan magical beast sedikitpun. Tempat itu terasa seperti wilayah kematian. Xiaoyan perlahan berdiri dan memerintahkan Jinlin menghentikan Ninsin Deep Ground Briton. Matanya menatap ruang kosong di depan, lalu berkata, "Kenapa kau bersembunyi, Yahua Liangjun?" Yahua Liangjun yang telah ketahuan, ia pun berkata, "Persepsimu cukup tajam ya." Segera beberapa sosok perlahan muncul. 4 orang muncul, termasuk Yahua Liangjun. 3 lainnya adalah sesepuh berjubah abu-abu dari Sekte Langit Mendalam. Yahua Liangjun pun segera berkata, "Xiaoyan, kau telah merusak rencana besar Sekte Langit Mendalam. Apa kau pikir bisa lolos begitu saja hanya karena Yao Zhen sudah mencapai Banseng?" Xiaoyan pun menjawab, "Sepertinya seorang memberitahumu keberadaanku. Mungkinkah itu Hua Jin dari Sekte Bunga?" Setelah perkataan Xiaoyan, Hua Jin pun ikut serta untuk memperlihatkan dirinya. Ia pun segera membentak, "Kau menghancurkan rencana besar kepala suku ini. Hari ini kau akan membayar dengan nyawamu. Dan si pelacur Yunyun itu, suatu hari juga akan kutangani." Seorang sesepuh berjubah abu-abu melangkah maju, dan ia berkata, "Xiaoyan, menyerahlah. Atas nama Yao Zhen, Sekte Langit Mendalam masih bisa memperlakukanmu dengan baik. Tapi jika tidak, maka tempat ini akan menjadi kuburanmu." Menghadapi 4 dosen bintang 6, Jinlin dengan penuh kecemasan, ia berkata, "Tuan muda Xiaoyan, apa yang harus kita lakukan?" Xiaoyan pun segera tersenyum dan berkata, "Apalagi kalau bukan menghabisi mereka. Mereka mengerahkan kekuatan sebesar ini. Sepertinya tekad mereka untuk menangkapku sudah bulat." Lantas Xiaoyan pun berkata kepada ahli Sekte Langit, "Tapi kalau cuma kalian berempat, kalian terlalu meremehkanku." Mendengar ejekan itu, Yahua Liangjun menjawab, "Betapa sombongnya dirimu. Api teratai itu memang kuat, tapi tanpa itu, apa kau pikir bisa menghadapi kami berempat?" Menghadapi ucapan itu, Xiaoyan pun segera mengubah segel di tangannya. Aura yang sangat mengerikan meledak dari tubuhnya. Lantas ia berbisik, "Jika ini sebulan yang lalu, mungkin itu benar." Merasakan aura Xiaoyan yang sangat mengerikan, Yahua Liangjun pun terkejut. Ia pun bertanya-tanya, "Apa? Bintang 4 dusun? Hanya dalam waktu 1 bulan, Xiaoyan melonjak 2 bintang?" Di sisi sesepuh tetua berjubah abu-abu, ia berkata, "Dusun bintang 4 saja belum cukup untuk melawan kami berempat. Ini pertanyaan terakhir. Menyerah atau kami akan menghabisimu?" Xiaoyan tak menghiraukan perkataan itu. Ia dengan santainya berkata, "Akulah yang akan menghabisi kalian." Dengan begitu, sesepuh itu pun menerjang dan berkata, "Serang bersama, jangan beri kesempatan." Mendengar itu, Yahua Liangjun dan 2 lainnya segera ikut menerjang. Menghadapi itu, Jinlin pun segera berseru, "Tuan muda Xiaoyan, aku akan menghadang 1 orang. Untuk pelacur itu, serahkan pada Piton Ninsin Deep Ground." Seketika, cahaya hijau menyala di matanya. Lebih dari selusin sosok ahli muncul, meluncur ke arah Hua Jin. Menghadapi itu, Hua Jin terkejut. Tapi setelah merasakan kekuatan para sosok itu, ia dengan kesal berkata, "Makhluk kecil, berani-beraninya." Jinlin pun mengabaikannya. Lantas ia mengaktifkan kekuatan darah ular langit kuno. Selain itu, di sisi Xiaoyan, ia mengeluarkan 11 boneka iblis dan membentuk formasi pertahanan kokoh di sekelilingnya. Setelah formasi terbentuk,
Chin Lin pun berseru, "Tuan muda, aku akan menyerang duluan." Dalam sekejap, ia pun melangkah maju dan menghadang lelaki tua berjubah abu-abu. Lelaki tua itu pun melangkah maju. Ia segera menerkam Chin Lin dengan dojinya. Lantas ia berkata, "Dasar bocah tidak tahu diri." Menghadapi itu, tubuh kecil Chin Lin mengayunkan kekuatan purbanya dan menahan serangan keras itu tanpa gentar. Di sisi pemimpin mereka, yaitu Shenluo Guizun, ia segera berteriak, "Xiaoyan, hari ini kau tidak akan lolos dari tangan sekte langit yang mendalam." Dan segera 4 dusun bintang 6 membentuk formasi mengepung Xiaoyan. Menghadapi itu, Xiaoyan mengerahkan boneka iblis langitnya untuk mengepung mereka berempat. Lantas, ia segera mengaktifkan Skyflare 3 Mysterious Chance. Segera, aura Xiaoyan melonjak. Ia menembus puncak bintang 4, bahkan hampir menginjak bintang 5. Melihat itu, Shenluo Guizun, ia berkata, "Habisi dia dengan cepat, dan itu ada batasan waktunya." Mendengar seruan itu, Yawa Liangjun mengangkat kipas peraknya. Ia segera mengibaskannya, dan angin yang tajam langsung menebas ke arah tenggorokan Xiaoyan. Namun di sisi Xiaoyan, ia menghindar dengan mudahnya. Lantas, Xiaoyan menghadapinya dengan tinju tangan kanannya. Xiaoyan mengerahkan api surgawi di tangannya, lantas itu membakar kipas lalu merambat cepat ke lengan Yawa Liangjun. Karena terkena api itu, Yawa Liangjun pun berteriak. Ia pun segera meledakkan doji untuk memadamkan api. Tapi begitu doji menyentuhnya, ia segera membeku membentuk kristal es. Melihat itu, ia pun terkejut. Apa-apaan ini? Ia pun mundur panik, tubuhnya setengah beku. Setelah itu, Xiaoyan hendak mengejar. Namun, sesaat kemudian, sebuah tangan hitam mencoba menerkam Xiaoyan. Sosok itu berkata, "Terimalah jurus 9 tangan neraka dariku." Meskipun mendapatkan tekanan yang besar dari cengkraman tangan itu, Xiaoyan tidak menyerah. Ia malah tertawa dan berkata, "Menurutmu, dalam pertarungan 1 lawan 1 ini, aku akan takut padamu?" Begitu teriakannya menggema, nyala api cepat terkumpul di telapak tangannya. Ia lalu menghantamkan pukulan itu ke arah cengkraman tangan Shenluo Guizun. Ketika keduanya bertabrakan, terjadilah ledakan yang begitu dahsyat. Tubuh keduanya bergetar hebat, dan keduanya mundur beberapa langkah. Merasakan itu, Shenluo Guizun, ia berkata, "Lumayan juga, kau memang punya kemampuan." Setelah itu, ia melirik ke arah Yawa Liangjun. Ia sedang sibuk memadamkan api di sekitarnya. Di sisi Xiaoyan, saat Shenluo Guizun mundur, ia memperhatikan sekitar medan pertempuran. Dan ia melihat pertarungan Chin Lin berjalan dengan cukup baik. Dengan keanehan murid bunga ular 3 giok hijau dan dukungan jiwa ular langit kuno, para ahli dari sekte langit kesulitan menghadapinya dalam waktu yang singkat. Namun, 2 medan lainnya tidak sebaik itu. Boneka iblis, meski telah diperkuat oleh formasi, hanya mampu melawan dusun bintang 4. Sedangkan lawannya, salah satu tetua dari sekte langit yang mendalam, dia adalah seorang elit dusun bintang 6. Boneka iblis langit jelas berada di bawah tekanan. Sementara itu, banyak ahli yang dikendalikan Chin Lin juga mulai kewalahan. Meski jumlah mereka banyak, kekuatan mereka jauh di bawah Hua Jin. Jika bukan karena ada 2 dusun bintang 2 yang menghalangi, kemungkinan besar mereka sudah dihabisi. Melihat situasi itu, Xiaoyan tahu mereka tak akan bertahan lama. Tatapannya pun berubah serius. Situasi kali ini jauh lebih merepotkan dari perkiraannya. Orang-orang dari sekte langit yang mendalam ini memang sulit dihadapi. Di sisi Shenluo Guizun dan Yawa Liangjun, ia melesat bersamaan, dan mereka berseru, "Bocah, kau sebaiknya pikirkan keselamatanmu dahulu." Menghadapi itu, Xiaoyan pun mengepalkan tinjunya, dan api putih menyembur dari telapak tangannya. Segera, Shenluo Guizun dan Yawa Liangjun melancarkan serangannya, yaitu 9 tangan neraka dan air mata angin jahat. Menghadapi itu, Xiaoyan mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia mengeluarkan tsunami pemecah api dan juga membuka segel gunung. Segera, keempat serangan itu bertabrakan dan menciptakan ledakan yang sangat dahsyat. Melihat Xiaoyan semakin ganas seiring bertarung, Shenluo Guizun memasang tatapan serius. Pertarungan panjang ini menguras doji mereka dengan cepat.
Sedangkan di sisi Xiaoyan, ia tampak penuh tenaga. Shen Luo Guizun pun berteriak, "Yahua!" Mendengar itu, Yahua Liangjun mengangguk. Seketika, aura mereka berubah menjadi gelap dan mengerikan, dipenuhi hasrat membunuh. Merasakan itu, Xiaoyan pun memasang tatapan serius, karena sensasi ini tak asing baginya. Shen Luo Guizun pun berteriak, "Aku ingin lihat seberapa lama kau akan bisa bertahan." Lantas ia pun mengeluarkan teknik tangan iblis persembahan surga. Dan segera, kabut hitam pembunuh membumbung dari tubuh mereka, membentuk awan gelap. Dari dalam awan, tangan hitam besar setinggi 100 meter tiba-tiba menerjang ke arah Xiaoyan. Menghadapi itu, Xiaoyan pun mendengus. Tangan iblis persembahan surga ya. Tubuhnya pun bergetar. Dalam sekejap, tangan hitam pekat lain terbentuk dari keinginannya. Tangan itu menghantam tangan raksasa milik Shen Luo Guizun dan Yahua Liangjun. Akibatnya, kedua serangan itu akhirnya menghilang. Melihat itu, Shen Luo Guizun menatap Xiaoyan dengan penuh rasa keterkejutan. Ia berkata, Kau tahu teknik rahasia tertinggi sekte langit mendalam? Tangan iblis persembahan surga?" Xiaoyan pun hanya tersenyum. Teknik tersebut memang ia peroleh dari tangan Yizhan dan telah lama dipelajarinya. Hanya saja, ini pertama kalinya ia gunakan dalam pertempuran. Di sisi Yahua Liangjun, ia berteriak, "Jangan biarkan dia bernafas." Shen Luo Guizun mengangguk. Namun, sebelum mereka bertindak, senyum aneh muncul di wajah Xiaoyan ketika ia perlahan membuka tangannya. Mereka berdua terkejut saat merasakan energi alam di sekitar mulai mendidih. Gelombang energi mengalir deras ke tubuh Xiaoyan. Merasakan itu, Shen Luo Guizun dan Yahua Liangjun menjadi tercengang. Ia pun berkata, apakah ini metode Jikastian? Tak heran, dojinya seolah tak ada habisnya. Di sisi Xiaoyan, ia perlahan membuka matanya. Merasakan doji dalam tubuhnya meluap, ia tersenyum dan mengejek. "Apa kalian mau lanjut?" Mendengar itu, wajah Shen Luo Guizun dipenuhi amarah. Ia pun segera berkata, "Jangan terlalu senang dahulu. Sekte langit mendalam bukan satu-satunya yang mengejarmu." Segera ia menoleh ke arah hutan dan ia berteriak, "Kalau tidak menyerang sekarang, bocah ini akan melarikan diri lagi." Sosok itu pun berkata, "Tenanglah Pak Doa Shen Luo." Segera, sesosok bayangan perlahan muncul. Wajah Xiaoyan berubah suram saat mengenali sosok tersebut. Ia pun segera berkata, "Tianzun ke-9, bahkan kau juga datang ya?" Tianzun ke-9 pun tersenyum. Ia pun menatap Xiaoyan dan berkata, "Xiaoyan, kau cukup berani. Jika tetap bersembunyi di pavilion bintang jatuh, aku tak akan bisa berbuat banyak. Tapi kau malah keluar seorang diri." Ekspresi Xiaoyan dipenuhi amarah. Ia tak membalas. Ia lantas memunculkan cahaya keemasan di telapak tangannya. Doji dalam tubuhnya bergemuruh. Karena Tianzun ke-9 ketakutan melihat serangan itu, ia pun segera berteriak, "Xiaoyan, kau tak ingin menyelamatkan ayahmu?" Mendengar teriakan itu, cahaya keemasan di tangan Xiaoyan sedikit meredup, dan ia memandang Tianzun ke-9 dengan tatapan tajam. Tianzun ke-9 lantas berkata, "Ikut aku kembali ke aula jiwa, dan kau akan bertemu ayahmu. Jika melawan, ayahmu akan dibunuh." Menghadapi ucapan itu, Xiaoyan terdiam. Lantas ia berkata, "Tak kusangka, kau Tianzun ke-9 Hall of Soul memakai taktik licik seperti itu. Aku bukan orang bodoh. Selama aku bebas, aku masih bisa menyelamatkan ayahku. Tapi kalau aku jatuh ke tanganmu, Lan Shao akan binasa. Ancamanmu sia-sia bagiku." Menghadapi jawaban itu, mata Tianzun ke-9 menggelap. Ia menyadari Xiaoyan tak mudah dibodohi. Lantas, Yahua Liangjun berseru, "Tianzun ke-9, bocah ini licik. Jangan buang waktu. Serang bersama." Segera, Tianzun ke-9 melangkah maju. Seketika tubuhnya menghilang dan muncul di hadapan Xiaoyan. Kelima jarinya membentuk cakar, mencengkeram dengan angin kencang yang merobek ruang. Xiaoyan tetap tenang. Cahaya keemasan membungkus tangan kanannya dan ia melepaskan tinjunya. Segera, benturan keras menggema. Tubuh Xiaoyan juga terdorong ke belakang. Setelah itu, ketiganya menyerang bersamaan. Pilar doji besar melesat ke arah Xiaoyan. Segera, benturan energi memenuhi langit
Menghadapi 2 dusun bintang 6 dan 1 dusun bintang 7, bahkan Xiaoyan sangat kesulitan. Tanpa kecepatan dan api langit, ia pasti sudah terluka parah. Pertempuran makin panas, situasinya makin genting. Xiaoyan kembali bertabrakan dengan Tianzun ke-9. Cahaya keemasan melonjak dari telapak tangan Xiaoyan. Melihat itu, Tianzun ke-9 pun berseru, "Hati-hati, dia akan menggunakan skill Do kelas Tian." Mendengar ucapan itu, Shenluo Guizun dan Yawa Liangjun segera mundur. Di sisi Xiaoyan, ia menggerakkan telapak tangannya. Ia berteriak, "Telapak penciptaan surga agung." Segera, cahaya hitam melesat. Itu segera menghisap ruang di sekitarnya. Menghadapi itu, Tianzun ke-9 berseru, "Jangan panik. Jika kita bersama, kita bisa mengatasinya." Seketika itu, doji ketiganya melonjak, membentuk 3 pilar. Dan itu segera bertabrakan dengan bola cahaya hitam milik Xiaoyan. Ledakan pun terdengar. Bola hitam perlahan menghilang setelah menelan kekuatan doji mereka. Setelah mereka berhasil menahan serangan Xiaoyan, Tianzun ke-9 pun berkata, "Sekarang mari kita lihat apa lagi yang bisa kau lakukan." Xiaoyan pun tersenyum. Ia mengepalkan tangan memanggil 4 jenis api surgawi. Ia berkata, "Tenang saja. Kali ini, aku pastikan kalian semua akan kenyang." Melihat keempat api surgawi itu, Tianzun ke-9 pun merasa panik. Namun tiba-tiba, garis retakan spesial tiba-tiba terbelah. Dari dalam sana, seseorang berkata, "Xiaoyan, aku akhirnya menemukanmu." Melihat itu, Xiaoyan pun terkejut. Lantas ia berkata, "Apa? Hei Jing, kenapa kau ada di sini?" Hei Jing dengan mata berbinar, ia pun menjawab, "Aku mencarimu. Para tetua mengutusku. Untungnya ada segel naga di tubuhmu. Kalau tidak, aku tak mungkin bisa menemukanmu." Xiaoyan pun terkejut. Ia berkata, "Mencariku? Apakah terjadi sesuatu pada Xian?" Hei Jing pun menjawab, "Dia baik-baik saja, tapi kami butuh bantuanmu. Kalau ada waktu, ayo ikuti aku." Xiaoyan pun diam sejenak. Lalu ia mengangguk. Lantas ia berkata, "Setelah aku selesaikan urusanku, aku akan ikut." Hei Jing pun merasa lega. Tapi matanya langsung menatap ke sosok Tianzun ke-9. Ia pun berkata, "Moyu, kau masih hidup rupanya." Tianzun ke-9 mengenali Hei Jing. Ia pun berkata, "Kau? Hei Jing dari naga void kuno kan?" Dengan tatapan tajam, Hei Jing pun membalas, "Nama itu bukan untuk disebut seenaknya." Shenluo Guizun di sampingnya maju. Ia pun berkata, "Aku Shenluo Guizun dari Sekte Langit yang Mendalam. Xiaoyan harus kami bawa. Ku minta kau jangan ikut campur." Dengan ucapan mengejek, Hei Jing membalas, "Sekte apa itu? Aku tak pernah mendengarnya. Pergilah sebelum aku marah." Mendengar ejekan itu, Shenluo Guizun dan Yawa Liangjun, ia berteriak, "Beraninya kau!" Lantas mereka menerjang ke arah Hei Jing dengan doji gelap membelah di udara. Menghadapi itu, Hei Jing langsung mengepalkan tinjunya. Dengan satu pukulan, Shenluo Guizun dan Yawa Liangjun langsung ditumbangkan. Setelah itu, Hei Jing pun menatap ke Tianzun ke-9. Lantas ia berkata, "Moyu, kau mau pergi sendiri atau perlu kutendang?" Karena tak berani menghadapinya, Tianzun hanya bisa berkata, "Kau tak bisa melindunginya selamanya." Lantas, ia pun berbalik pergi. Setelah itu, Hei Jing pun berkata, "Pesan untuk Hall of Soul-mu. Jangan usik Xiaoyan atau klan Xiao. Kalau tidak, kalian akan menyesal." Dalam sekejap, Tianzun ke-9 pun menghilang. Setelah itu, Hei Jing pun menoleh ke Xiaoyan. Ia pun berkata, "Apakah kau baik-baik saja?" Xiaoyan pun tersenyum. Ia membalas, "Aku malah merepotkan kakak Hei Jing lagi." Hei Jing pun membalas, "Ah, kau ini kan keluarga. Kalau sudah beres, ayo berangkat." Sebelum pergi, Xiaoyan menunjuk Jinlin. Lantas ia berkata, "Sebentar, aku bawa temanku." Jinlin dengan ragu pun berkata, "Tuan muda Xiaoyan, bagaimana dengan wanita itu?" Xiaoyan pun menggeleng. Ia menjawab, "Tidak ada waktu lagi." Bersamaan dengan itu, Hei Jing membuka celah spesial. Mereka bertiga melangkah masuk. Setelah 1 jam perjalanan, mereka pun akhirnya tiba di tempat naga void kuno berada. Di sana, Hei Jing segera memperkenalkan Xiaoyan kepada tetua ketiga, yaitu Zuli. Zuli segera berkata kepada Xiaoyan,
Mohon maaf jika kami terkesan tergesa-gesa memanggil teman muda Xiaoyan ke sini. Xiaoyan pun membalas, Penatua Zuli terlalu sopan. Zian adalah temanku. Aku tentu akan segera datang jika dia dalam masalah. Tetua Zuli membelai janggut putihnya, dan tiba-tiba pandangannya teralihkan pada Jinlin di belakang Xiaoyan. Dengan terkejut, ia bergumam, ini diakah murid bunga ular 3 giok hijau? Aroma ini ular surga kuno? Tak kusangka jiwa ular surga kuno masih ada di dunia ini. Jinlin yang merasakannya, ia melirik Zuli, dan ia menambah kewaspadaannya. Menyadari itu, Zuli pun berkata, Nona muda tak perlu takut. Permusuhan masa lalu sudah lama berakhir, namun jiwa ular surga kuno memang liar dan sulit dikendalikan. Berhati-hatilah agar tidak dikuasai olehnya. Karena tak tahan lagi, di sisi Xiaoyan, ia pun bertanya, Penatua Zuli, bolehkah saya tahu apa yang terjadi pada Zian? Zuli terdiam sejenak. Lantas ia berkata, semua ini karena buah asal naga ponik. Zian adalah keturunan bangsawan suku naga Void kuno. Ayahnya dulu adalah Raja Naga Void Purbakala. Ia menghilang mendadak bersama Zian. Kami baru merasakan kehadirannya kembali saat ia muncul di Central Plains beberapa tahun lalu. Dan itu semua berkatmu. Mendengarkan itu, Xiaoyan pun tercengang. Lantas ia berkata, hilang? Setelah itu, ia teringat jasad Heaven Demon Phoenix yang ditemukan dulu di wilayah Black Corner. Mungkinkah ada hubungannya antara mayat itu dengan ayah Zian? Zuli lanjut berkata, setelah Zian membawa kembali buah itu, kami memutuskan untuk membiarkannya mewarisi kekuatan tersebut. Ia memiliki darah bangsawan, dan setelah dewasa, dia akan menjadi Ratu Naga Void kuno. Selain itu, tubuh mudanya lebih mudah beradaptasi. Namun, energi buah asal Naga Void kuno terlalu kuat. Tubuh Zian tak mampu sepenuhnya menyerapnya. Akibatnya, energi itu mulai memadat. Dengan ekspresi terkejut, Xiaoyan pun bertanya, apa? Memadatkan energi? Apa maksudmu? Zuli pun menjawab, ikutlah denganku. Mereka pun segera mengikuti Zuli melintas aula batu hingga berhenti di sebuah ruangan besar. Di tengah aula berdiri altar menjulang, dan di atasnya terbaring sosok gadis mungil. Xiaoyan menatap sosok itu dengan tatapan penuh keterkejutan. Tubuh mungil Zian diselimuti kristal bening menyerupai es, bukan hanya di permukaan, tetapi juga hingga ke dalam tubuhnya. Dengan kata lain, Zian telah berubah menjadi tubuh kristal tanpa kehidupan. Nah, baiklah. Untuk pembahasan dari alur cerita Battle Through the Heaven Season 5 episode 145 part 2, Mimin cukupkan sampai di sini dulu ya. Thanks for watching.